Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, selamat siang saudara-saudara sana tanah perjuangan. Ya, perkenalkan nama saya Pratama Faria Sidik dengan NIM 193022410415 dari Pendidikan Fisika C 2019 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ngerap guys ceritanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan entropi ya. Persamaan entropi itu termasuk salah satu pokok bahasan di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Statistik dengan dosen pengajar yaitu Dr. Supahar Magister Sains ya. Siapa Pak? Langsung saja guys, kita mulai. Yang pertama itu sebelumnya itu energi bebas ya. Sebelumnya ada energi internal yang dilambangkan dengan U dan energi bebas. Jadi kedua energi itu saling berhubungan ya. Namun nilainya itu berbeda. Jadi di setiap energi internal itu ya, itu tuh energinya tidak semuanya tuh bebas digunakan ya. Nah, jadi itu yang dinamakan energi bebas ya. Energi bebas itu sendiri terdiri dari dua ya. Yang pertama itu energi bebas Helmholtz dilambangkan dengan F, yaitu F sama dengan U min TS. Yang selanjutnya adalah energi bebas Gibbs yang dilambangkan dengan G. G sama dengan H min TS ya, tapi itu bukan pokok bahasan kita ya guys nantinya. Pokok bahasan kita adalah yang ini ya, S, yaitu energi entropi ya. Jadi dalam TS ya, S-nya itu energi entropi atau kalau dikatakan suhu, energi per suhu ya. Lanjut saja guys. Nah, sebelumnya kita mengingat dulu siklus Carnot ya, sebelum masuk ke entropi ya. Dalam siklus Carnot itu terdiri dari hubungan antara suhu T2 dan T1 dan dialirkan dan aliran kalor Q2 dan Q1 yang dinyatakan dalam nilai absolut atau dapat dikatakan mutlak ya guys. Mutlak Q2 dan mutlak Q1 di mana keduanya saling memiliki aliran yang berlawanan. Nah, kayak gini penjelasannya. Jadi Q1 itu dari lingkungan masuk ke sistem, terus Q2 itu dari sistem ke lingkungan. Jadi maksudnya arahnya itu berbeda ya. Enggak searah gitu ya, guys. Memang nih gambarnya itu kok searah ya, searah ke bawah gitu ya. Tapi kan kalau ditinjau kan beda ya. Ini lingkungan, ini sistem, ini lingkungan. Jadi arahnya itu berlawanan, guys. Berlawanan. Jadi dapat dituliskan T2 per T1 sama dengan min Q2 per Q1. Nah, jadi kalau dipindah ruas sama dengan Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 sama dengan 0. Gitu guys. Paham? Paham lah. Lanjut saja guys, yaitu selanjutnya siklus reversibel. Jadi apa hubungannya sih siklus Carnot dengan siklus reversibel? Yaitu siklus ini terdiri dari beberapa siklus Carnot kecil-kecil ya guys, yang arahnya itu sama. Ini arah putarannya, maksudnya arahnya ini muter-muternya ini loh. Nah itu. Nah, siklus kecil ini terdiri atas dua kurva isotom dan dua kurva adiabatik. Maksudnya ini adiabatik ini kanan kiri. Nah, ini isotomnya atas bawah. Jadi ini ada kotaan kecil ya ini. Ya, ini terdiri dari dua adiabatik dan dua isotom. Gitulah. Lanjut. Bagian-bagian adiabat siklus itu dilalui dua kali ya dengan arah berlawanan. Gini. Nih, contohnya saja yang paling bawah ini. Ini kan arahnya muter gini ya, guys. Nah, yang otomatis yang kesini itu muternya ke bawah. Nah, namun di siklus ini kan ini berdempatan ya. Ini muternya ke sini. Sama kan muternya, tapi ini pas di adiabat yang ini. Nah, ini ke atas. Sedangkan yang adiabat yang siklus pertama ini ke bawah, jadi berlawanan. Nah, sehingga itu saling meniadakan ya guys ya. Namun bagian di isotomnya itu enggak guys. Jadinya yang atas ini kan enggak berdempatan sama apa-apa ya. Jadi yang bawah sama yang atas tuh tidak saling meniadakan. Nah, keseluruhan berupa garis zigzag tertutup sedemikian rupa. Luas siklus ini sama dengan luas gambar berzigzag. Nah, nih. Jadi dapat dikatakan setiap siklus reversibel atau apapun bentuknya dapat dianggap terdiri atas sejumlah siklus Carnot. Lanjut.
Nah, ini siklus reversibel. Masih dalam grafik yang sama. Jadi ini siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk siklus pertamanya itu dirumuskan delta Q1 per T1 ditambah delta Q2 per T2 itu sama dengan 0. Sedangkan siklus kedua yaitu delta Q3 dibagi T3 ditambah delta Q4 per T4 sama dengan 0. Dan seterusnya berlaku untuk siklus yang 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya guys. Nah, ini ada catatan. Sehingga jika dijumlahkan itu menjadi ini ya guys, delta Q1 per T1 ditambah delta Q2 per T2 ditambah delta Q3 per T3 ditambah delta Q4 per T4 sama dengan 0. Cepat kalau aku ngomong. Nah, dapat disederhanakan, dapat ditulis yaitu sigma dari R sama dengan 1 sampai N dari delta QR per TR. Seperti itu disederhanakannya. Untuk catatan dalam hal ini penjumlahan meliputi seluruh N siklus ya guys. Maksudnya itu penjumlahan dari N ini ya, N semua ini. Nah, dalam keadaan limit atau dapat dikatakan siklus itu dibuat tak berhingga, kecil, maksudnya kecil gitu ya jumlahnya, tak berhingga gitu. Nah, maka proses yang berbentuk zigzag itu menjadi sangat dekat dengan siklus reversibel R aslinya. Gitulah, jadi reversibel tuh. Lanjut ya, masih dalam siklus reversibel. Nah, tadi kan dari sigma R sama dengan 1 sampai N tadi loh guys. Ya, itu sigmanya itu dapat diganti dengan tanda integral tertutup ya, sehingga dapat ditulis integral tertutup dq per t sama dengan 0. Nah, dq sendiri itu bukan diferensial ya guys, dan q itu bukanlah fungsi keadaan. Namun secara matematik dq per t merupakan diferensial eksak dan dapat diberi lambang ds. Maka dapat dikatakan nilai dari sifat S hanya bergantung pada keadaan sistem dan diferensial dari ds. Nah, ini sendiri ds sama dengan dq per t yang menjadi integral tertutup ds sama dengan 0. Itulah. Nah, masih sifat lain dari diferensial eksak adalah integral di antara dua keadaan setimbang. Maka darah setimbang setiap di antara A dan B menjadi sebut integral A dari B ds sama dengan S B min SA. Sifat S sendiri disebut tuh entropi yang dalam sistem MKS itu tuh atau satuan entropinya tuh nih 1 joule per berapa ya, per Kelvin ya, lupa saya. Jadi S sama dengan tuh entropi yang satuannya 1 joule per Kelvin atau 1 JK pangkat min 1 tuh. Entropi S kecil S tertentu didefinisikan sebagai entropi per mol atau persatuan massa. Jadi S kecil sama dengan S besar per N atau S kecil sama dengan S besar per M. M itu massa dan N itu mol. Jadi S kecil sama dengan entropi per mol atau persatuan massa ya guys. Jadi di sini agak membingungkan ya guys, S besar dan S kecil ya. Jadi seperti itulah. Lanjut saja kita ke contoh soal biar lebih apa ya? Biar lebih paham. Lanjut. Nah, yang pertama itu untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi. Saya terlalu semangat ternyata guys. Saya ulangi. Untuk menghasilkan kerja mekanik, mesin karnet bekerja pada suhu tinggi, yaitu 550 Kelvin. Jika mesin melepas 3000 Joule dengan suhu rendah 375 Kelvin, tentukan perubahan entropi pada reservoir panas dan reservoir dingin dan perubahan entropi total. Soalnya mah enak guys. Lanjut kita selesaikan satu-satu ya. Yang pertama itu mencari kalor serap. Rumusnya yaitu TH per TC sama dengan QH per QC. Nah, 550 Kelvin dibagi 375 Kelvin sama dengan QH per 3000 Joule. Nah, jawabannya langsung ketemu ya guys. QH sama dengan 4400 Joule. Nah, dari situ kita nanti masukkan ke rumus selanjutnya yaitu
kedua yaitu menentukan perubahan entropi pada reservoir panas ya, delta SH sama dengan QH per TH. Delta SH sama dengan 4400 Joule ya, didapat dari perhitungan awal tadi kita ya guys, dibagi 550 Kelvin yang hasilnya 8 Joule per Kelvin ya guys. Lanjut langsung yang ketiga, menentukan perubahan entropi pada reservoir dingin. Jadi reservoir dingin itu dilambangkan dengan SC. Delta SC sama dengan QC per TC. QC nya yaitu 3000 Joule, TC nya yaitu 375 Kelvin, dan hasilnya minus 8 Joule per Kelvin. Jadi yang awal tadi 8 Joule, yang sekarang minus 8 Joule. Selanjutnya tahap akhir atau yang pertanyaan terakhir ya, menentukan perubahan entropi total, yaitu caranya itu gini, delta S total sama dengan delta SH ditambah delta SC. Nah jadi 8 Joule per Kelvin ditambah minus ya guys ya, minus 8 Joule per Kelvin, jadinya hasilnya 0 ya guys, minus tambah plus ya jadinya 0 itu guys. Jadi perubahan entropi total itu 0 nih. Nah kita coba yang kedua, contoh soal kedua. Hitunglah jumlah perubahan entropi yang terjadi bila terdapat 2 kg air dengan suhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 3 kg air pada suhu 77 derajat Celcius. Oh iya guys, mengingatkan. Jadi sebelumnya tuh suhunya harus diganti menjadi Kelvin ya guys. Tahu cara mengganti ke Kelvin? Inilah. Kalau nggak tahu langsung saja. Jadi itu T2 menjadinya 350 dan T1 nya menjadi 300 ya. Itu langsung saja kita mulai persamaan yang mencari suhu campuran terlebih dahulu. Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya tuh kayak pas zaman SMA tuh loh guys. Ya MC delta T atau bisa dibilang mencatat loh. M2 C2 dikali delta T. Delta T nya itu T2 min TC sama dengan M1 C1 dikali delta T, yaitu TC min T1. Dimasukkan angkanya 3 kg dikali C air dikali dalam kurung 350 Kelvin dikurangi TC sama dengan 2 kg dikali C air dalam kurung TC min 300 Kelvin. Nah jadi kalau ini dikalikan dipindah ruas, jadinya 5 TC sama dengan 1050 Kelvin ditambah 600 Kelvin, yang nanti hasilnya TC itu sama dengan 330 Kelvin guys. Itulah agak rumit emang, tapi aku yakin kalian bisa lah pahami. Yang kedua, yang selanjutnya, menentukan perubahan entropi. Nah delta S ya guys sama dengan minus delta S lepas ditambah delta S terima. Nah kenapa kok tandanya berbeda ya, karena berlawanan tadi guys, kayak prinsip Carnot tadi, yang satunya melepas yang satunya menerima. Itulah, jadi harus ada yang minus ada yang plus gitu. Delta S sama dengan minus MC M2 C2 dikali ln T2 per TC. Jadi beda ya guys sama yang sebelumnya, kita kali ini memakai ln ditambah M1 C1 ln TC per T1. Kita masukkan minus 3 kilo dikali 4190 Joule per kilogram Kelvin dikali ln 350 per 330 Kelvin ditambah 2 kg dikali 4190 Joule per kilogram Kelvin dikali ln 330 Kelvin dibagi 300 Kelvin ya. Jadi langsung dikali-kali ditambah-tambah dari situ ke sini, nanti hasilnya seperti ini ya, minus 739,62 Joule per Kelvin ditambah 798,70 Joule per Kelvin. Jadi delta S sama dengan 59,08 Joule per Kelvin gitu lah. Jadi tidak nol seperti yang awal tadi ya guys ya. Gitu guys penjelasan materi yang saya sampaikan dan beberapa contoh soal. Semoga dapat bermanfaat bagi belajar kalian nantinya. Tetap jaga jarak, tetap hidup sehat, jangan lupa untuk belajar,
Tolong komen, subscribe, dan like ya. Siapa tahu video yang saya buat ini dapat membantu kalian dalam proses belajarnya, ataupun ada salah kata dari saya atau salah apalah rumus mungkin atau tipe atau yang saya sampaikan salah, mohon komen di bawah ya. See you, sampai jumpa, matur nuwun, dah, assalamualaikum, terima kasih.